Lembu sura, aduh aduh lembu sura, kamu memang bukan makhluk biasa. Kuat, tangguh, bertanggung jawab. Pengkhianatan itu soal biasa. Dewan juri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dewan Juri? Pasti sehat-sehat kan? Perkenalkan, nama saya Anindita Zakira Azahra. Saya akan bercerita dengan judul Amukan Lembu Sura. Saya mulai ya ceritanya. Dahulu kala ada seorang Raja Majapahit bernama Raja Brawijaya. Raja Brawijaya mempunyai putri yang sangat cantik bernama Dyah Ayu Pusparani. Kulitnya lembut bak kain sutra, wajahnya elok berseri bagai bulan purnama. Banyak pemuda dari kerajaan lain yang ingin melamarnya. Tetapi tak satu pun yang diterima oleh Raja Brawijaya karena takut ada kecemburuan di antara para pelamar. Setelah berpikir, akhirnya Raja menemukan cara, yaitu mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa membentang busur sakti Kyai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Kyai Sekar Delima, maka akan dijadikan suami putrinya. Setelah sayembara diumumkan, berpuluh-puluh pemuda memenuhi alun-alun dan nampak Raja Brawijaya duduk di atas singgasana. Gong! Gong telah berbunyi, tanda sayembara dimulai. Satu persatu pemuda gagal melakukan sayembara. Bahkan ada yang patah tangan ketika membentang busur sakti Kyai Garuda Yaksa dan patah pinggang ketika mengangkat gong Kyai Sekar Delima. Tiba-tiba datang pemuda berkepala kerbau. Ampun Gusti Prabu, apakah hamba diperkenankan mengikuti sayembara ini? Hai pemuda aneh, siapa namamu? Tanya sang raja. Hamba Lembu Sura, jawab Lembu Sura. Raja memandang rendah kemampuan Lembu Sura dan mengizinkannya mengikuti sayembara. Tak diduga, semua tantangan dilewati oleh Lembu Sura. Sang putri hanya terdiam. Hatinya sangat sedih dan kecewa. Aku tidak mau bersuamikan orang yang berkepala kerbau, seru sang putri sambil berlari masuk ke dalam istana. Melihat tuannya sedang bersedih, seorang Bu Emban pengasuhnya berusaha membujuk dan menasihatinya. Ampun Tuan Putri, jika Tuan Putri tidak mau menikah dengan Lembu Sura, sebaiknya Tuan Putri segera mencari jalan keluar sebelum hari pernikahan itu tiba, ujar Mbok Emban.
Mendengar nasihat itu, sang putri langsung terkejut. Benar juga katamu, Mbak. Tapi apa yang harus kita lakukan agar pernikahanku dibatalkan? Apakah Mbak Emban punya usul? Tanya sang putri. Ampun Tuan Putri. Bagaimana jika Tuan Putri meminta satu syarat yang lebih berat lagi kepada Lembu Suro? Usul Mbak Emban. Apakah syarat itu, Mbak? Tanya sang putri. Mintalah kepada Lembu Suro agar membuatkan sebuah sumur di puncak Gunung Kelut. Tetapi sumur itu harus selesai hanya dalam waktu semalam. Usul Mbak Emban. Tuan Putri segera menyampaikan kepada Lembu Suro. Syarat itu diterima oleh Lembu Suro. Dia langsung mengerjakannya. Semakin galian itu bertambah dalam, semakin cemas Raja Brawijaya dan putrinya. Prabu Brawijaya memerintahkan kepada prajurit agar menimbun Lembu Suro yang masih ada di dalam sumur dengan tanah dan batu-batuan besar. Tolong! Tolong! Aku masih di dalam! Jangan timbun lubang ini! Teriak Lembu Suro dari dalam lubang. Lembu Suro yang kesal melontarkan sumpahnya kepada Raja Brawijaya dan seluruh rakyat Kediri, yaitu, Kediri besok bakal petrok piwalasku sing makapeng-kapeng. Kediri dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung dadi gedung. Setelah suara itu hilang, seluruh prajurit yang menyaksikan kejadian itu ketakutan. Begitu pula Prabu Brawijaya dan putrinya. Prabu Brawijaya memerintahkan untuk membuat tanggul pengaman. Tanggul pengaman itu sekarang disebut Gunung Pegat. Hingga sekarang ini, jika Gunung Kelut meletus, dianggap sebagai amukan Lembu Suro yang kesal membalas dendamnya atas kelicikan Prabu Brawijaya. Sekian cerita yang saya sampaikan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.